Assalamualaikum guys. Di sesi ini, Mimin akan bahas film bertema sains fiksi, misteri, dan trailer yang berjudul Old tahun 2021. Oke, gak usah lama-lama, langsung saja genjot ke plotnya guys. Awal film menunjukkan sebuah keluarga yang saat itu sedang berlibur ke Anamika Resort. Di antara mereka ialah sepasang suami istri, yaitu Guy dan Priska. Kemudian anak-anak mereka yang masih kecil, yaitu Matt dan Trent. Seperti keluarga pada umumnya, mereka saling bercanda. Namun di sini Priska tampak penuh masalah dan bersikap dingin. Akhirnya mereka pun sampai ke tempat wisata, yang ternyata adalah sebuah kawasan pantai yang masih baru. Mereka juga baru pertama kali ke sana dan kagum dengan keindahannya. Terlihat dari pelayanan, tempat ini nampak sekelas VIP. Salah satu pelayan wanita memperkenalkan dirinya. Ia adalah Madrid, yang saat itu membawakan mereka sebuah minuman. Trent dan Matt kemudian diajak Madrid untuk berkeliling, sedangkan Priska dan Guy malah mendebatkan hal sepele. Ternyata hubungan mereka berdua sudah kacau, dan liburan ini merupakan liburan terakhir mereka sebagai perpisahan dengan anak-anak karena mereka akan segera bercerai. Di sisi lain, anak-anak berkeliling menikmati fasilitas di sana. Ketika akan mengambil minuman, mereka berdua berkenalan dengan anak dari pemilik wisata itu. Ia bernama Idlib. Di usianya yang masih kecil, Idlib sudah diajarkan untuk berbisnis, di mana saat itu ia menjual minuman anak-anak. Selanjutnya, mereka sekeluarga memilih penginapan, lalu mereka diberi buku panduan, di mana isinya adalah tentang peraturan-peraturan selama berada di pantai. Mereka pun menuju pantai dan bersenang-senang di sana. Trent nampak akrab dengan Idlib, sehingga mereka berdua berkeliling lalu meluangkan waktu untuk berkenalan dengan para pengunjung. I'm Greg Mitchell, I'm a cop. Cool. It's cool. Okay, bye. Malam pun tiba, namun kali ini suasana menjadi keruh karena pertengkaran antara Priska dan Guy. Mereka saling menyalahkan, di mana mereka berdua ternyata memiliki ketergantungan dengan obat. Sementara Matt dan Trent hanya bisa terdiam mendengarkan pertengkaran orang tua mereka. Di sini, Trent juga mendapatkan sebuah teka-teki yang diberikan oleh Idlib. Kemudian scene pun pindah dan menampilkan truk van yang terparkir di depan dua batu nisan, entah itu kuburan atau pembatas jalan. Lalu diperlihatkan sepasang orang yang akan melakukan olahraga di pinggir pantai pada waktu subuh. Namun pantai itu tampak sangat sepi dan indah. Sampai paginya, diperlihatkan sepasang orang tua dengan seorang wanita bersama anaknya yang masih kecil. Kondisi masih normal seperti biasa. Sementara Priska sekeluarga ingin memesan jet ski untuk kedua anaknya. Selanjutnya, manajer pantai itu menawarkan mereka sebuah pantai pribadi, yang mana pantai ini memiliki keindahan yang luar biasa dan diklaim memiliki kandungan mineral yang sangat langka. Namun tempatnya sangat sulit diakses. Manajer itu mengatakan bahwa ini adalah penawaran yang sangat langka, hanya orang-orang tertentu yang ia tawari pantai itu. Saat bersamaan, muncullah Idlib dari kejauhan untuk menyapa Trent. Melihat itu, si manajer langsung menemui Idlib untuk menyuruhnya pergi. Ternyata manajer itu adalah pamannya, namun mereka tampak tak akur. Saat kemudian, seorang wanita mendadak kejang karena epilepsi. Diketahui wanita itu bernama Patricia bersama kekasihnya yaitu Jering. Seorang dokter yaitu Charles menghampiri mereka. Namun sesaat kemudian Patricia tersadar dan kembali terbangun seperti normal. Hal itu adalah hal biasa untuk orang terkena epilepsi. Selanjutnya, Priska dan keluarganya akhirnya menerima tawaran dari sang manajer, di mana mereka akan pergi menuju pantai spesial yang sebelumnya telah ditawarkan. Mereka berangkat bersama sekelompok keluarga, yaitu seorang dokter yang bernama Charles, lalu istrinya yang bernama Crystal, dan putrinya yang bernama Kara. Seorang sopir yang bernama Ahmed mengantar mereka sampai ke tujuan. Di sini mereka berhenti di depan pagar yang bertuliskan peringatan untuk tidak memasuki kawasan itu. Ternyata tanpa para pengunjung sadari, tempat itu merupakan cagar alam dan dilarang untuk dikunjungi. Tanpa mengetahui itu, mereka pun berangkat bersama-sama melewati gua-gua yang sangat indah. Itu merupakan tempat paling indah yang pernah mereka kunjungi. Mereka semua pun open posisi untuk menikmati suasana pantai. Di sana juga terlihat Agnes yang sibuk menghibur anjingnya karena saat itu anjingnya terus saja menggonggong. Sementara itu, Priska dan Guy malah kembali berdebat di hadapan putrinya.
Namun perhatian mereka saat itu dialihkan ke seorang yang tampaknya adalah artis. Matt mengetahuinya dan ternyata ia adalah seorang rapper terkenal yang bernama Sedan. Ternyata sosok wanita bugil tadi adalah pasangan Sedan. Namun Kay memperingatkan Matt untuk tidak mendekatinya karena itu adalah liburan pribadinya. Selanjutnya, Matt dan Ren mulai berkenalan dan akrab dengan Kara. Mereka bersenang-senang seperti anak pada umumnya. Namun, Guy dan Priska tetap saja bersikap dingin satu sama lain. Saat kemudian, Matt menemukan boneka yang tampak sudah usang. Diketahui boneka itu berasal dari hotel juga, namun saat itu mereka mengabaikannya. Selanjutnya, Ren mencoba bersenang-senang di sela-sela bebatuan untuk mencari ikan. Namun saat kemudian, sosok mayat tiba-tiba mengambang di belakangnya. Ia pun sangat ketakutan dan langsung memanggil semua keluarganya. Setelah semuanya melihat mayat itu, ternyata mayat itu adalah sosok wanita yang merupakan pasangan Sedan. Namun setelah mengetahui itu, Sedan langsung mimisan dan terlihat bingung. Kay mencoba menginterogasinya dengan apa yang terjadi sebenarnya. Namun Sedan menjawab bahwa dirinya tak tahu apa-apa dan kini ia tak mau memberikan penjelasan. Careless datang dan mengira bahwa ini adalah ulah Sedan. Karena ia melihat darah pada hidungnya, ia mengklaim bahwa mereka sedang bertengkar. Namun lagi-lagi ia tak mau menjawab. Sementara itu, Guy kembali menginterogasi Sedan dan mulai curiga kepadanya, mengingat ia tak melakukan apapun ketika pasangannya telah membusuk. Sinyal di sana juga trouble, sehingga menghambat mereka untuk mencari bantuan. Patricia dan Jering yang baru datang ke sana dihandle oleh Guy untuk kembali. Ia menjelaskan bahwa baru saja ada insiden yang menewaskan seseorang dan kini mereka membutuhkan bantuan polisi. Kemudian Crystal mendadak datang untuk memanggil suaminya, yaitu Careless, di mana saat itu ibu mereka sedang mengalami masalah. Sementara itu, Jering memutuskan keluar pantai untuk mencari sinyal. Ketika ia OTW melalui gua, pandangannya mendadak menghitam. Jering mendadak terbangun setelah pingsan. Ia merasa linglung setelahnya. Mulai dari sini, suasana pun menjadi kacau. Ibu Careless juga baru saja terbangun dari pingsannya. Sementara itu, Priska meminta Careless untuk menemui Trent karena Trent mendadak linglung seperti orang gila. Careless pun semakin bingung karena dirinya lah satu-satunya dokter di sana. Sementara itu, di sini diperlihatkan kondisi fisik ketiga anak ini yang berubah sangat drastis. Terlihat Matt, Trent dan Kara tumbuh lebih dewasa. Mereka menatap lainnya yang dari kejauhan terlihat sangat kacau. Terlihat ibu Careless telah meninggal. Careless pun menyesal karena telah membawanya liburan, mengingat ibunya itu memiliki riwayat jantung. Sementara itu, Patricia dan Jering menemui Trent untuk menyembuhkan mereka karena mereka seorang ahli psikologis. Sebelumnya, mereka tak mengenal Matt dan Trent, sehingga mereka tak menyadari perubahan fisik mereka. Mereka malah mendebatkan umur, di mana Trent yang usianya masih 6 tahun itu kini terlihat seperti usia 11 tahun. Priska pun datang, lalu kemudian dikejutkan dengan perubahan mereka. Mereka pun semakin ketakutan melihat fenomena aneh ini. Sedan dari kejauhan mendadak berlari seperti telah mengetahui sesuatu hal. Careless yang melihatnya sontak mengejarnya. Ketika mereka sampai di gua, peristiwa yang dialami Jering pun menimpa mereka. Kini mereka berdua mendadak tersadar di pinggir pantai setelah pingsan. Careless pun menganalisa bahwa yang ia rasakan itu sama seperti menyelam di lautan dalam sampai tak menyadarkannya. Ini merupakan kejadian yang sangat mengherankan. Semua pun berkumpul dan berdebat karena jalan gua itu selalu membuat mereka pingsan ketika melewatinya. Di sini kita dapat melihat perubahan wajah mereka yang sedikit demi sedikit mulai menua. Setelah terbangun, pikiran Careless mendadak kosong sampai akhirnya ia melukai Sedan. Ketika Sedan menyerang balik, sayatan di pipinya mendadak mati rasa dan sesaat kemudian sayatan itu sembuh dengan cepat. Sedan pun ketakutan dan dirinya pun mengungkapkan fakta bahwa ia tidak pernah membunuh pasangannya. Sedan mengaku bahwa mereka berdua sama-sama mempunyai penyakit langka, yaitu penyakit sklerosis yang mengganggu sistem saraf mereka. Ia mengklaim bahwa pasangannya itu kemungkinan besar tenggelam dengan sendirinya karena tak sadar. Sementara itu, Careless meneliti umur anak-anak mereka, di mana hasil lab menunjukkan bahwa mereka sekarang tumbuh 7 tahun lebih cepat. Di sini, Matt pun menyadari perubahan pada tubuhnya karena merasakan susunya yang semakin melepet dan juga sempaknya yang semakin melepet juga. Selanjutnya, ia segera ganti pakaian dengan pakaian ibunya. Saat itu mereka juga dikejutkan dengan anjing Careless yang mendadak mati. Di sisi lain, Patricia mengomando mereka untuk berkumpul lalu menanyai masalah para pengunjung satu persatu.
Ia mengklaim bahwa mungkin saja masalah pribadi mempengaruhi semua imajiner ini, atau dalam kata lain, ia menganggap dirinya dan semuanya stres. Namun Priska mendebatnya karena mungkin saja ini semua diakibatkan oleh virus. Masing-masing mereka mulai merasakan perubahan di setiap 30 menitnya, termasuk Priska yang saat itu penyakit tumor bawaannya mendadak mengganas. Priska pun pingsan. Menyadari itu, Guy dengan keras memaksa Carlos untuk segera mengangkat tumornya. Namun kemungkinan selamat sangatlah menipis. Carlos segera menyayatnya, namun tak disangka sayatan itu mendadak sembuh dengan cepat. Guy pun turun tangan untuk melakukannya dan akhirnya ia berhasil mencegah penutupan pada kulit itu. Mengetahui bahwa luka bisa sembuh dengan cepat, mereka langsung mengambil tumor Priska yang besarnya seukuran bola. Mereka mengambilnya begitu saja tanpa melalui prosedur. Namun cepatnya pertumbuhan itu ternyata berhasil. Kini Priska terbangun dan terlihat sangat bahagia setelah penyakitnya hilang. Setelah itu, Sedan penasaran dengan mayat pasangannya karena ia tak mencium bau sama sekali. Ketika membukanya, ternyata mayat hanya tersisa tengkorak saja. Semuanya pun berkumpul untuk melihatnya. Setelah menganalisa fenomena itu, Priska pun menjelaskan bahwa kondisi tulang itu hanya bisa terjadi setelah 7 tahun. Ia berasumsi seperti itu karena dirinya pernah bekerja di museum fosil. Tulang belulang itu hanya bisa melebur dalam jangka 30 tahun. Namun anehnya, proses itu hanya berlalu 3 jam saja. Guy pun semakin takut dan percaya bahwa mereka mengalami percepatan pertumbuhan. Di saat itu juga, Priska melihat kerutan di wajah Guy. Mereka mulai berdebat, jika lompatan pertumbuhan ini benar-benar terjadi, maka 2 tahun hanya berlalu 30 menit saja. Dan jika mereka seharian di sana, maka mereka akan tua dengan sekejap. Jering pun menjelaskan, mungkin fenomena ini adalah efek dari bebatuan yang mengelilingi mereka. Bebatuan ini memiliki tekanan, sehingga tubuh mereka tak dapat menyesuaikan dan selalu pingsan ketika melewatinya. Ia menyarankan untuk kabur dari sana melewati ngarai. Sementara itu, Trent dan Kara yang saat ini tumbuh jauh lebih dewasa tiba-tiba merasakan benih-benih cinta. Hormon Kara meningkat drastis sehingga dengan cepat ia menghabisi semua makanan di sana. Ketika mereka berdua menghampiri kedua orang tuanya, mereka pun kaget karena melihat Kara yang telah hamil. Ternyata Trent dan Kara baru saja saling berhubungan. Namun anehnya, dalam sekejap ia hamil dan perutnya membesar dengan cepat. Fisik mereka berkembang, namun tidak dengan pemikiran mereka. Trent saat itu juga tak tahu kalau Kara mengalami kehamilan. Begitu juga dengan Kara. Jika diakumulasi, umur kandungan Kara adalah 5 bulan dan ia akan segera melahirkan. Orang tuanya pun dibuat malu sampai mereka hampir bertengkar. Setelah melewati beberapa menit, perutnya itu menggelembung dan akan segera mengeluarkan bayi. Setelah bayi berhasil terlahir, sayangnya percepatan pertumbuhan membuat bayi itu tewas seketika. Karena beberapa menit saja, mereka sama saja tidak memberinya ASI selama berbulan-bulan. Kini perubahan wajah dan stamina mereka tampak berubah jelas. Masing-masing mereka mengalami keributan, sampai membuat mereka hampir stres. Carlos yang dari awal tak menyukai Sedan pun langsung membunuhnya begitu saja. Di sini Carlos mulai gila karena semua kemustahilan ini nampak aneh baginya. Ia kemudian ditenangkan oleh kelompok, lalu mengamankan pisaunya. Karena umur mereka semakin berkurang, Jering pun mengorbankan dirinya untuk keluar dari sana dengan berenang melalui ngarai. Sementara itu, yang lainnya mencari akal dengan berencana kabur melalui atas tebing, karena mungkin saja efek pingsan tak akan terjadi di sana. Carlos yang saat ini mulai stres berbicara suatu hal yang berkaitan dengan semua ini. Ia menyesali suatu hal yang sampai ibu dan anaknya menjadi korban. Ia kini bingung harus melakukan apa lagi. Sementara itu, Guy mulai mencurigai Carlos karena Carlos tahu bahwa semua orang di sini mempunyai gangguan kesehatan. Priska pun mengakui bahwa ia mendapat undangan wisata ini dari sebuah surat farmasi. Paspor mereka juga tersimpan di hotel. Ditambah lagi, mereka berangkat dengan dijemput. Guy memutuskan untuk mengawasi Carlos, sementara Matt dan Priska mendapatkan soal perceraian ibunya. Tentu setelah mengetahui itu, Matt pun benci terhadapnya. Ia pergi untuk menyendiri dan mandi, namun sesaat kemudian, mayat mendadak mengambang di sampingnya. Setelah laporan, ternyata itu adalah mayat Jering. Mengetahui itu, Patricia pun histeris. Kini terbuktilah ucapan Sedan, di mana misteri jasad pasangannya sebelumnya karena benar disebabkan oleh pingsan mendadak.
Sementara itu, Trent pergi berduaan dengan Kara, di mana ia masih saja menggendong bangkai bayinya yang telah menjadi tulang. Kara pun bertekad memanjat tebing itu untuk keluar. Namun, hampir sampai di ujung tebing itu, ia mendadak pingsan lalu terjatuh tepat di atas batu dan akhirnya tewas. Sontak, hal itu membuat Trent sangat histeris. Penyakit epilepsi Patricia juga mendadak kambuh, namun kali ini nyawanya tak tertolong karena percepatan hormonnya. Stopping and starting. Oh, she was fine. What's happening? No. Kay merasakan ada yang aneh pada penglihatannya, begitu juga yang lainnya. Kristal pun muncul dengan wajah yang sangat tua untuk mencari putrinya yang telah mati. Kini malah menggelapkan suasana dan situasi pun semakin tegang. Di saat malam, Priska dan Kay memutuskan untuk kembali berdamai dan membatalkan cerai. Sementara itu, Matt dan Ren mencari sisa-sisa sampah untuk dijadikan api nantinya. Namun di sini, Matt tak sengaja menemukan sebuah buku yang terbungkus oleh tas. Setelah membacanya, ternyata isinya adalah semua rahasia mengenai pantai itu dan mengapa pantai itu sebenarnya dilarang untuk dikunjungi. Ternyata tertulis bahwa titik tengah magnet bumi tepat berada di bawah pantai itu. Daya magnet yang sangat besar melingkar di sana, lalu mempengaruhi bebatuan di sekeliling sana selama jutaan tahun. Sehingga siapapun yang berada di tengah lingkaran magnet itu, maka hormon mereka akan tertarik berkali-kali lebih cepat. Dan jika mereka mendekati area pakar magnet, maka mereka akan pingsan. Trent pun mengklaim bahwa kemungkinan besar efek magnet ini sama halnya seperti efek dari sinyal X-ray, di mana pasien yang akan di X-ray akan diberikan rompi logam untuk mencegah ketidaknormalan hormon. Masalahnya, di sana tidak ada logam sama sekali. Saat itu Trent juga menyadari bahwa di sana juga terdapat kamera pengintai. Mereka semakin percaya bahwa semua ini telah direncanakan. Sementara itu, Kay ternyata mengalami gangguan penglihatan, sementara Priska memiliki gangguan pendengaran karena penuaan. Kay samar-samar melihat seseorang yang mendekat, sementara Priska tak menyadari itu. Kay pun langsung diserang oleh Carlos dengan pisaunya. Menyadari itu, Priska langsung mencari senjata. Sementara itu, Trent dan Matt menghampiri kristal yang kini telah menua dan menderita kanker tulang. Di sana mereka menyaksikan perubahan tulang kristal yang cukup signifikan, sehingga akhirnya ia pun tewas. Sementara itu, Priska datang dengan pisau berkaratnya, lalu segera ia menyayat lengan Carlos. Zat karat itu membuat tangannya terinfeksi, dan karena pertumbuhan yang cepat, racun karat pun menggerogoti tubuhnya secepat mungkin, sampai akhirnya ia tewas mengenaskan. Matt dan Trent pun datang untuk merawat kedua orang tua mereka, karena kondisinya semakin tua dan melemah. Kini hanya tersisa 4 orang saja. Mereka bernyanyi mengenang masa-masa sebelumnya, dan Matt juga bahagia karena orang tua mereka kembali berdamai. Berjam-jam mereka lalui sampai akhirnya Kay mendadak tumbang. Kay tewas di tempat dengan total umur sekitar 80 tahun. Beberapa saat kemudian, ibu mereka pun menyusul untuk mati. Semua terlambat bagi kedua orang tua mereka, namun tidak bagi mereka berdua. Kini, Matt dan Trent melewati 1 hari penuh, dan kini mereka tampak 30 tahun lebih tua. Mereka membuat istana pasir untuk hari-hari terakhir mereka. Namun, Trent tiba-tiba teringat dengan teka-teki pemberian Idlib, di mana itu ternyata adalah kode Morse. Yang setelah ia pecahkan, kode itu berbunyi bahwa pamanku tak suka koral. Trent mengklaim bahwa Idlib pasti mengetahui rahasia soal pantai ini. Mereka berdua melihat koral di seberang laut. Matt baru teringat bahwa koral memang mempunyai kandungan logam, yang mana itu bisa melindungi tubuh mereka dari paparan magnet. Dengan cepat mereka menyelam ke sana. Namun yang lebih mengejutkan, mereka menemukan sebuah terowongan di bawah air. Mereka masuk, namun Matt terjebak. Sementara kegiatan mereka selama itu ternyata telah dipantau oleh Ahmed dari kejauhan. Ternyata dirinya telah memonitor mereka melewati kamera. Saat itu Ahmed mengira bahwa mereka berdua telah mati pingsan dan juga tenggelam, sehingga ia tak begitu mempermasalahkan itu. Ahmed pun ke markas untuk melaporkan bahwa para subjek telah mati. Di sini terungkap bahwa wisata ini adalah kedok bagi tim peneliti yang melakukan uji klinis obat medis baru, di mana mereka menggunakan tamu yang memiliki riwayat penyakit sebagai subjek uji tanpa disadari. Di sana juga terdapat batu yang telah terpengaruh magnet sebagai sampel.
Karena pantai itu secara alami mempercepat kehidupan para tamu, para peneliti telah mampu menyelesaikan uji coba obat seumur hidup tanpa harus menunggu lama. Ternyata, talang dibalik semua ini adalah si pemilik pantai itu. Ia adalah Sydney, pencetus obat abadi ini. Kini tinggal satu langkah lagi, yaitu menerapkannya ke subjek selanjutnya. Sydney kembali mencari korban selanjutnya untuk dijadikan subjek. Di sana juga ada Idlib yang telah menanti kedatangan Trent. Seperti awal film, Sydney dan Madrid menyambut tamu, lalu memberikan minuman yang ternyata berisi obat untuk uji coba. Seseorang menyenggol minuman itu, dan ternyata mereka adalah Trent dan Matt yang saat itu telah selamat dan membawa buku catatan yang berisi daftar para korban yang sebelumnya telah dijadikan subjek. Tepat polisi berada di sana, lalu memfoto buku catatan yang berisi daftar nama orang hilang itu. Akhirnya, kedok pantai itu dibongkar sudah oleh mereka. Mereka menghampiri Idlib dengan bukti kode Morse yang Idlib berikan. Di sini ia bercerita bahwa Idlib sebenarnya tak menyadari bahwa kode yang asal-asalan ia tulis itu bisa menyelamatkan mereka. Idlib hanya iseng-iseng menyalin gambar dari surat Sydney, di mana itu merupakan kode kebencian Sydney terhadap sebuah koral yang ternyata adalah celah dari lingkaran magnet itu. Scene pun memperlihatkan perjuangan Trent dan Matt yang masih terjebak sampai berhasil lolos. Mereka melewati terowongan bawah air yang amat panjang berlapis kandungan logam. Sela-sela lubang mereka manfaatkan untuk bernafas, sampai akhirnya mereka berhasil melewati pembatas magnet itu. Saat ini, pertumbuhan hormon mereka kembali normal, namun di usia 50 tahun, sedangkan usia Matt hampir 60 tahun. Dan akhirnya, film pun ditutup dengan evakuasi kerangka korban, dan kelemahan pantai itu juga berhasil diketahui, yaitu bahan logam.